Ini gambarannya, jadi kalau sistem pendidikan di tempat kita atau di Indonesia pada umumnya akan mengarah ke sistem seperti ini, di mana Anda akan mendapatkan gelar sarjana arsitektur di program pendidikan 4 tahun, kemudian setelah itu setelah Anda lulus, ada terminasi pendidikan sarjana ini, Anda bisa ke magister arsitektur atau S2 ya, atau ke pendidikan profesi. Kalau mau jadi arsitek ya berarti tambah 1 tahun di program profesi, kemudian nanti magang 2 tahun di profesional, Anda baru bisa masuk, baru bisa mendapatkan kualifikasi. Tetapi bisa juga Anda yang pengen di jalur akademik, jalur profesional yang di bawah, masuk ke magister arsitektur dan kemudian di dokter arsitektur. Kebetulan tahun ini, tahun kemarin kalau nggak salah, S2 kita sudah punya jalur desain, itu juga jalur profesi. Itu kurang lebih, jadi Anda sudah bisa di semester 7 ini bisa membayangkan atau mempunyai rencana setelah selesai nanti apa jalur mana yang akan Anda ambil. Ya, oke. Berkaitan dengan pra-TA dan TA, sebenarnya desain program tugas akhir kita kurang lebih seperti ini, merupakan simulasi tugas profesi perancangan arsitekturnya berbasis pada aktivitas profesional, tidak berbasis pada pendidikan yang akademik murni gitu ya. Jadi sebagai contoh kalau di UI itu tugas akhirnya bisa berupa skripsi atau berupa studio, tapi kalau di arsitektur UGM tempat kita seluruhnya harus berbasis pada studio. Ini tugasnya tugas profesi perancangan, bukan research gitu. Nggak ada pilihan untuk research, jadi semuanya harus di program studio. Kurang lebih begini skemanya. Jadi di semester 7 Anda punya pra tugas akhir, kemudian nanti di semester 8 Anda punya tugas akhir. Tugas akhir sendiri pada prinsipnya adalah serupa dengan skripsi. Jadi Anda akan menulis atau menyusun dokumen setara dengan skripsi yang isinya adalah konsep rancangan, ya. Di dalam skripsi ini Anda harus menyebutkan isu arsitektur yang Anda angkat, kemudian problem desain yang Anda akan selesaikan, kemudian ada kajian dan analisis, dan ending terpentingnya adalah ada konsep perancangan. Ya, ini isi dari pra-TA atau skripsi di pra-TA kurang lebih seperti itu. Nah, secara substansial pra-TA dan TA itu menyambung, artinya materi-materi yang ada di pra-TA itu sama dengan materi akan Anda pakai dan sama dengan apa yang akan Anda selesaikan di tugas akhir, tapi secara teknik akademik. Nah, artinya administrasi akademiknya terpisah. KRS-nya beda, nilainya beda, dan seterusnya. Ini kalau di sisi substansinya menyambung. Di tugas akhir sendiri, nanti akan dibagi dalam 2 studio, ada namanya studio transformasi desain, dan kemudian studio pengembangan desain. Studio transformasi desain pada dasarnya adalah melakukan penajaman konsep rancangan dan melakukan transformasi dari konsep ke gambar atau bahasa arsitektur yang lain. Jadi hasil dari pra-TA yang berupa konsep akan coba ditransformasikan dalam bentuk skematik, gambar-gambar skematik perancangan di transformasi desain. Hasil dari transformasi desain nanti akan dikembangkan lagi ke dalam studio yang kedua, namanya studio pengembangan desain. Di sini Anda sudah harus membuat objeknya adalah desain development, gambar desain development, ya, bukan skematik lagi. Jadi kalau ini urutannya, sehingga kalau kita lihat untuk menyelesaikan tugas akhir di tempat kita harus ada pra tugas akhir 1 semester minimal, kemudian transformasi desain 2 bulan, pengembangan desain 2 bulan, totalnya ada 4 bulan atau kurang lebih 1 semester. Ujian yang Anda tempuh ada 4,
tugas akhir nanti ada 2 kali seminar, di tengah semester sama di akhir semester. Nanti di transformasi desain juga diakhiri dengan ujian pendadaran. Kalau Anda lulus, Anda akan maju di studi pengembangan desain dan diuji di akhir studi pengembangan desain. Jadi totalnya ada 2 semester, 4 kali pendadaran, baik pendadaran seminar maupun pendadaran tugas akhir. Gitu ya, itu untuk yang skemanya tugas akhir kita. Nah, hubungan pratugas akhir dan akhir bisa dilihat terutama dari aspek waktu, bisa dilihat dalam skema ini gitu. Ini adalah skema jadwal default. Anda ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 jajaran jadwal yang bisa Anda pilih atau menjadi alternatif yang bisa Anda pilih untuk menyelesaikan tugas akhir. Default yang kita harapkan yang kita harapkan sebagai mahasiswa mengambil itu adalah yang paling atas. Jadi Anda melakukan pra-TA diharapkan selesai 1 semester, yang itu artinya dimulai dari Agustus ini sampai dengan nanti di akhir bulan Desember. Dan Anda sudah bisa menyelesaikan pra-TA sehingga bisa TD di bulan Januari, dan PD di bulan Maret. Anda bisa wisuda di bulan apa ini ya? Mei pasti kayaknya nggak nyampe, mungkin tetap Agustus ya. Tapi status kelulusan Anda sudah Anda peroleh di bulan Mei. Ini kalau semuanya lancar, sesuai dengan jadwal. Tapi kebanyakan dari mahasiswa kita itu biasanya ada di jadwal yang kedua ini. Jadi pra-TA-nya 1 semester, tetapi di bulan Desember biasanya sebagian besar mahasiswa tidak bisa menyelesaikan, sehingga mereka memerlukan waktu yang lebih lama dan akan mengumpul menyelesaikan pra-TA di bulan Februari. Boleh di bulan Februari. Jadi nanti kita selenggarakan ujian lagi di bulan Februari, sehingga mahasiswa bisa bisa masuk TD di bulan Maret dan PD di bulan Mei, kelulusannya di bulan Juni. Ya, ini skema yang kedua. Jadi sebagian besar mahasiswa dalam satu angkatan biasanya berada pada skema yang kedua ini. Terutama karena tadi biasanya karena Desember banyak tugas, PTA-nya agak terabaikan, kemudian mereka masuknya di Maret atau Mei. Nah, dalam beberapa kasus, kadang-kadang mahasiswa tidak bisa menyelesaikan PTA baik di bulan Desember maupun Februari, mereka bisa mengambil skema yang ketiga. Jadi PTA-nya sudah sampai dengan Desember belum selesai dan diperkirakan Maret tidak selesai, maka ngambil 1 KRS lagi di semester depan, kemudian ada kesempatan masuk TD di tengah semester. Jadi di bulan April Anda bisa mengajukan draft final untuk diuji di bulan April sehingga Anda bisa masuk di bulan TD maupun TD di bulan Mei dan PD di bulan Juli sehingga Anda akan selesai di bulan September. Ini skema yang ketiga. Biasanya dalam satu angkatan yang skema 1 yang paling atas itu ya sekitar belasan orang, kemudian yang kedua ini banyak sekali, biasanya sampai 60 orang, jadi sebagian besar lebih dari 70% mungkin akan mengambil skema yang kedua, kemudian skema yang ketiga ini adalah yang belum selesai, jumlahnya nggak banyak juga, belasan juga. Nah, pra-TA bisa juga diselesaikan dalam 2 semester, jadi kalau 1 semester belum selesai ya ngambil lagi pra-TA berikutnya, ini menjadi siklus yang relatif ulang gitu ya. Jadi Anda full di 2 semester untuk pra-TA, selesai di bulan Juni, Juli Anda masuk TD, September masuk PD, bulan November Anda yudisium. Ini skema yang bisa dipilih oleh mahasiswa. Nah, pra-TA, TD, dan PD boleh juga dilakukan tidak bersambung. Jadi misalnya pra-TA-nya sudah selesai, tapi misalnya Anda punya misalnya magang dan sebagainya,
Anda boleh mengambil jeda, pada periode tertentu Anda mengambil jeda, jadi boleh dulu atau Anda magang dulu, kemudian kembali ke kampus dan melanjutkan. Jadi tidak harus nyambung sebagaimana, gambaran di skema 1, 2, 3, 4, tapi skema yang kelima ini, boleh diambil ketika mahasiswa, mempunyai agenda akademik yang lain. Tapi kita sarankan biasanya, yang skema yang nyambung. Soalnya kalau nggak nyambung, eee, takutnya mood-nya hilang gitu ya, lupa dan seterusnya. Bagi mahasiswa yang mau bertanya langsung aja ya, menyebutkan, price head. Nah ini jadwalnya, jadwal pratugas akhir selalu Anda perhatikan jadwal tugas akhirnya dan jadwal tugas akhir setahun keluar seperti ini, dan Anda bisa memperkirakan kalau Anda misalnya mau menyelesaikannya di skema satu, di bulan November Anda di bulan Desember Anda sudah harus selesai untuk masuk di bulan Januari, periode Januari. Jadi 28 dan 29 Desember Anda sudah mendaftar, kapan studionya dan seterusnya. Di bulan Oktober sebenarnya juga ada pengumpulan dan ujian pra-TA dan mahasiswa boleh masuk TD di bulan November, tapi ini hanya khusus bagi mahasiswa lanjutan. Di mahasiswa yang semester ini yang merupakan lanjutan dari semester kemarin bisa masuk TD, jadi artinya menyelesaikan pra-TA semester ini hanya setengah semester, masuk TD di bulan November. Tapi yang masih peserta baru paling cepat baru masuk TD di bulan Januari ya. Oke. Nah, itu adalah skema gambaran hubungan antara pra akhir dan tugas akhir dari aspek teknis pelaksanaan dan jadwal. Kita sekarang masuk ke yang pra tugas akhirnya sendiri. Nah, ini syarat untuk masuk pra tugas akhir. Jadi Anda wajib tempuh studi universitas dan kerja praktek. Jadi wajib tempuh itu artinya sudah pernah menempuh studi urbanitas secara tuntas. Kalau apakah nilainya bagus atau nggak lulus, boleh. Tapi sudah terbukti mengikuti studi urbanitas meskipun nggak lulus. Tapi kalau nggak lulusnya karena nggak pernah masuk, nggak pernah mengerjakan tugas, ya tidak kita anggap pernah menempuh, kita anggap belum menempuh. Jadi misalnya sudah menempuh tapi hasilnya sangat kurang, maka boleh. Kemudian juga wajib tempuh kerja praktek. Artinya Anda sudah harus pernah kerja praktek yang ditunjukkan dengan surat puas dan ya, meskipun laporan Anda belum selesai atau dan nilai belum keluar. Jadi Anda hanya perlu membuktikan bahwa Anda sudah pernah kerja praktek. Selesai kerja praktek, pun laporan atau nilai belum keluar. Ya. Tetapi kalau nanti masuk tugas akhir, seluruh nilai termasuk kerja praktek yang mungkin tertunda, itu harus semuanya selesai. Sudah memiliki nilai semua. Ya, ini ditunjukkan dengan KHS. Nanti Mas Budi dan teman-teman di studi akan mengecek syarat ini. Kemudian juga memiliki KRS PLTA yang telah disiapkan DPA. Beberapa mahasiswa yang lanjutan semester kemarin tidak mengambil mata kuliah lain dan PLTA-nya belum selesai, Anda wajib tetap KRS PLTA. Jadi jangan beranggapan bahwa kalau lanjutan kemudian tidak ambil KRS, tetap harus ambil KRS PLTA. Di catatan saya semester ini masih ada sekitar 5 orang belum KRS PLTA dengan berbagai sebab kayaknya. Nah itu kalau tidak segera diselesaikan, nanti dianggap tidak menjadi peserta. Kemudian yang ketiga, Anda diminta untuk mengajukan proposal PLTA. Ini yang peserta baru ya, tapi yang lanjutan sudah hanya perlu kita cek progresnya saja. Tapi bagi yang baru harus mengajukan proposal PLTA. Anda sudah menempuh Anda sudah menempuh kerja praktek, Anda memiliki KRS, sudah masuk dalam list DC Master, tapi kalau Anda tidak mengajukan proposal PLTA, akan dianggap jadi peserta. Nanti akan diuji atau ditetapkan setelah ada semacam daftar penetapan dosen pembimbing dan mahasiswa PLTA. Ya, jadi
Dan untuk mendapatkan dosen pembimbing, Anda harus membuat proposal. Kemarin saya sudah menyebarkan Google Form untuk mahasiswa yang sudah punya gagasan tentang judul, yang segera mengisi, sehingga saya bisa mempersiapkan pembagian bagian dan seterusnya. Sampai dengan siang ini, dari 85 tercatat sekitar 60 sekian yang mengisi, jadi masih ada waktu, semakin cepat semakin baik sebenarnya. Ya, persyaratan. Dipastikan bahwa Anda memenuhi syarat untuk mengikuti pra-TA, ya. Nah, kalau Anda nanti terbukti di terakhir nantinya ada syarat yang kurang lulus, eman-eman kalau pra-TA-nya harus dianulir. Nah, dosen pembimbing dalam pra-TA Anda akan dibimbing oleh seorang dosen pembimbing, mahasiswa akan dibimbing oleh satu dosen pembimbing, atau tepatnya satu pembimbing akan membimbing satu kelompok pembimbingan yang terdiri biasanya maksimal rata-rata 3 sampai 4, maksimal 5 gitu ya. Jadi satu dosen akan membimbing sekitar 4 lah kurang lebih pembimbing. Dosen pembimbing ini listnya seperti ini. Hampir semua dosen pembimbing arsitektur akan membimbing Anda semua. Jadi Anda boleh memilih. Anda boleh mengajukan nama dosen pembimbing Anda, dan dalam Google Form sudah saya sebutkan ada 1, 2, 3 alternatif. Kita upayakan nama-nama yang Anda usulkan bisa dipenuhi, ya. Tujuannya adalah agar Anda memang lebih bersemangat, lebih mantap gitu, karena memang dosennya yang Anda pilih adalah dosen yang membimbing Anda adalah dosen yang Anda pilih. Silakan dipilih kalau nanti dalam proposal, di dalam Google Form itu Anda tuliskan siapa. Baik dalam pilihan 1, 2, 3. Alasan pemilihan dosen tentu saja bisa macam-macam. Dipilih karena sesuai dengan kepakarannya, mungkin karena kedekatan personalnya, karena DPA-nya misalnya, atau juga karena sudah melihat bagaimana proses pembimbingan yang dilakukan oleh dosennya enak, misalnya macam-macam itu, Anda boleh memilih, terserah Anda boleh memilih. Tapi pengajuan Anda nanti juga kita konfirmasikan ke para dosen. Apakah yang bersangkutan, dosen-dosen yang diminta itu yang membimbing Anda. Kita konfirmasikan juga kepada beliau-beliau. Dari 3 nama itu kita upayakan, sekali lagi kita upayakan semaksimal mungkin bisa ini, tapi dari catatan pra-TA sebelumnya, tingkat pemenuhannya tidak bisa 100%. Sekitar 70-75% permintaan mahasiswa bisa dipenuhi, baik untuk alternatif 1, 2, maupun 3, dan selebihnya 25-30% dosen yang membimbing adalah bukan dosen yang dipilih. Ya, tentu saja mohon dimaklumi karena memang setiap dosen punya batasan, tidak boleh misalnya membimbing lebih dari 5 misalnya, atau hingga ya ketika satu dosen mendapatkan permohonan yang banyak, mau nggak mau akan dilempar ke dosen-dosen yang lain. Tapi pada dasarnya seluruh dosen mampu membimbing Anda untuk penyelesaian. Nah, agenda di pra-TA sendiri, rangkaian kegiatannya kurang lebih seperti ini. Jadi Anda dimulai dari harus membuat judul dan pengajuan dosen dengan yang ditunjukkan dalam bentuk proposal, gitu ya. Sekali lagi bahwa proposal adalah bahwa Anda harus menjadi peserta itu adalah proposal. Kemudian ada beberapa kuliah pembekalan seperti ini, nanti juga ada beberapa pembekalan misalnya berkaitan dengan plagiasi, dan juga nanti akan kita undang beberapa kakak kelas Anda yang sudah menyelesaikan pra-TA untuk bercerita proses pra-TA dan substansinya, serta materi-materi yang lain. Ini ada kuliah pembekalan, terutama di awal-awal. Biasanya kalau sudah tengah-tengah, kuliah pembekalan sudah tidak ada, tinggal Anda melakukan asistensi di ini bagian atas. Dari proposal, kuliah pembekalan, dan asistensi. Anda wajib melakukan asistensi 8 kali, minimal 8 kali dalam 1 semester. Kalau Anda besok akan
melanjutkan di semester berikutnya sama syarat. Jadi kalau Anda tidak bisa memenuhi 8 kali, maka Anda tidak bisa seminar akhir di jadwal default. Anda akan mundur sampai dimundurkan pada periode berikutnya. Kan dari asistensi minimal ini adalah satu, tentu saja agar Anda terpacu untuk melakukan progres dalam penulisan. Selain itu juga kita yang tanda petik pengen menjamin bahwa Anda akan dibimbing oleh dosen Anda. Jadi Anda dijamin hanya agar dibimbing. Proses pembimbingan itu penting sekali karena kalau tidak ada proses pembimbingan biasanya akan merugikan Anda sendiri. Contoh kerugiannya adalah dosen pembimbing Anda tidak tahu materi Anda ketika ujian, maka Anda tidak mendapatkan backup. Itu ya, itu absensi. Kemudian mulai semester kemarin kita mencobakan metode namanya ada seminar 1. Di seminar 1 itu mahasiswa di tengah semester diharapkan sudah menyelesaikan tulisan tentang tipologi dan penekanan. Ini waktunya kurang lebih di UTS. Jadi Anda diminta untuk mencapai tulisan, mungkin secara teknisnya adalah mengumpulkan bab 1, 2, 3 gitu ya, yang sifatnya lebih tipologi, teori-teori begitu, dan itu akan diseminarkan. Ya. Seminar itu adalah seminar 1. Ya, Anda wajib melakukan itu. Bagi mahasiswa lanjutan yang sudah menempuh praktik di semester sebelumnya, boleh mengumpulkan draft final di jadwal seminar 1 untuk kemudian diuji akhir dan bisa masuk PD di bulan November. Ya. Jadi ini wajib sifatnya. Kalau di seminar 1 mahasiswa belum bisa mengajukan, belum bisa menyelesaikan materi untuk diseminarkan, maka dia wajib seminar di jadwal semester 2. Ya, gitu ya. Jadi Anda harus mengambil 2 kali semester, kali seminar. Kemudian setelah seminar akhir, seminar tengah, Anda nanti ada pengumpulan draft PTA untuk seminar akhir gitu. Ini adalah materi untuk ujian akhir. Karena tadi saya sebutkan ya, sudah ada 3 kali pengumpulan draft. Kemudian ada seminar 2, ini adalah seminar akhir atau ujian akhir yang sifatnya final, terakhir. Jadi mahasiswa seluruh karyanya sudah selesai sampai dengan bab 5, sampai dengan bab yang berisi konsep, kemudian akan diuji oleh 2 dosen. Dosen Anda, satu lagi oleh ya. Setelah itu kemudian setelah seminar terakhir ada revisi, revisinya terbatas, waktunya terbatas karena setelah itu ada pengumpulan draft yang biasanya menjadi syarat untuk pendaftaran TA. Jadi Anda harus melakukan satu seminar 1 untuk bab 1 dan 3, kemudian ada seminar 2 atau seminar akhir untuk seluruh dokumen yang Anda selesaikan, kemudian Anda melakukan revisi dan di pengumpulan akhir draft yang Anda sudah selesai itu dijadikan syarat untuk ini kurang lebih. Nah, ini ada jadwalnya, jadwalnya sudah tentatif selesai gitu ya. Periode 1 yang tengah semester kapan Anda harus ngumpul, kapan harus diseminarkan, ya. Kemudian kalau ada ini untuk kalau yang pengumpulan dokumen final ini adalah yang yang revisi. Ya, kemudian periode 2, jadi ini yang saya katakan periode tercepat bagi angkatan ini, Anda bisa mengumpulkannya di tanggal 13 Desember, kemudian diseminarkan di tanggal 16 sampai 24 Desember, dan pengumpulan draft finalnya, dokumennya di 30 untuk masuk di bulan Januari. Nah, di periode 3 ini yang saya katakan tadi adalah periode yang paling banyak untuk setiap angkatannya. Anda bisa menyelesaikannya sampai dengan 14 Februari untuk ujian tanggal 17 sampai dengan 20. Jadwal-jadwal pengumpulan relatif sudah fix, yang banyak berubah adalah
seminarnya. Jadwal seminar ini agak fleksibel, sangat menyesuaikan dengan jumlah peserta dan persediaan jadwal diskusi dan pengumpulan. Ya, tapi kalau jadwal pengumpulan, kapan pengumpulan draft, kapan pengumpulan revisi atau final, relatif tidak harus catat betul. Nah, berkaitan dengan substansinya, kalau substansinya adalah ini, di Pratea sebenarnya seperti di awal tadi saya sebutkan secara ringkas, ini adalah penyusunan konsep perancangan. Nah, diharapkan bisa menyusun sebuah konsep perancangan untuk bangunan tertentu atau tipologi tertentu, sehingga Anda harus melakukan penguasaan tipologi tertentu dengan pendekatan dan atau tema atau penekanan perencanaan tertentu. Jadi, coba kita lihat pembahasan setelah ini berkaitan dengan judul. Nah, di sana diharapkan Anda punya kemampuan yang merancang komprehensif, yang tidak hanya masalah teknikal merancang arsitektur, tetapi Anda harus menguasai mulai dari itu, problem, analisis, pendekatan, sampai dengan konsep. Penulisannya menyerupai penulisan naskah akademik, jadi Anda coba cek teknik penulisan naskah akademik, cara menulis, bagaimana cara mempresentasikan tabel, gambar, kemudian bagaimana cara mengutip, Anda pelajari. Meskipun nanti juga ada kuliah pembekalan berkaitan dengan plagiasi. Berbahasa Indonesia tentu saja, tidak berbahasa Inggris ya, kecuali Pak. Tapi secara umum berbahasa Indonesia. Nah, langkah awal dari kepesertaan Pratea adalah Anda diharapkan membuat proposal yang kayaknya sudah beberapa, mulai 60 sekian mahasiswa sudah submit-nya, dan itu belum final. Silakan kalau merasa masih belum yakin, Anda rubah-rubah lagi juga boleh. Saya rasa mungkin deadline-nya seminggu ke depan ya, seminggu ke depan kalau seluruh proposal yang masuk sampai dengan minggu depan akan saya olah untuk ditentukan dosen pembimbingnya. Kalau sampai dengan minggu depan dari list gitu ya, belum ada proposal berarti tidak bisa saya ikutkan dalam proposal sendiri pada umum tentang judul terakhir. Skemanya kurang lebih seperti ini. Jadi Anda harus mempunyai gagasan tentang fungsi yang akan Anda buat atau tipologi tertentu. Saya rumah sakit, saya pengen membuat asrama, saya pengen membuat dan museum, dan sebagainya adalah berkaitan dengan fungsi. Dan ada tema tertentu yang menunjukkan pada penekanan tentang teori konsep. Jadi misalnya ada dengan green building, apakah Anda mau dekonstruksi atau apapun gitu ya, itu harus ada temanya dan tentu saja lokasi. Ini adalah sebuah judul yang startnya adalah yang dimulai dari sebuah tipe. Saya punya keinginan, saya pengen, tapi bisa juga sebenarnya yang ini belum kita coba, bagi mahasiswa yang kepengen membuat judul dengan pendekatan yang lain, diperbolehkan. Atau pendekatan lain adalah bermula dari isu. Jadi misalnya Anda sekarang isu tentang apa ya? Ya, isu tentang mental generasi Z misalnya, itu kan isu yang luar biasa ya. Anda boleh sebenarnya memulai dari isu semacam itu, Anda membuat kajian tentang isu, tapi belum ngomong soal tipologinya. Tipologinya nanti berupa apa, itu adalah hasil kajian dari isu. Ini adalah alternatif lain, belum banyak pakai. Mahasiswa yang akan mencoba dengan cara itu, nanti tolong menghubungi saya secara personal, kita diskusikan dan kita akan plot pada dosen-dosen tertentu. Tapi bagi yang tidak, yang pengen melakukan langkah metode umum, maka proposalnya harus menyebutkan fungsi, tema atau penekanan atau konsep, dan pasti. Nah, apa yang bisa dikerjakan? Jadi pertama bahwa di perancangan arsitektur itu skala perancangan ini adalah bangunan, perancangan kota atau kawasan. Lanskap juga tidak, interior juga tidak. Sejauh ini kita masih fokus pada building.
ya. Kalau boleh nggak Pak melakukan judul penataan kawasan Lempuyangan misalnya, kalau Anda mau membuat semacam itu, ada satu atau lebih building tertentu yang harus Anda fokuskan, meskipun Anda punya kajian tapak atau kajian urban yang lebih kompleks, atau kajian urban yang sangat mempengaruhi desain Anda, tapi ending-nya tetap harus ada buat desain. Kemudian luas lantai sekitar 2.000 sampai 5.000 untuk satu lantainya. Kalau Anda membuat misalnya misalnya apartemen tentu saja 5.000 nggak cukup ya, karena ada denah berulang itu boleh. Tapi ini gambarannya kurang lebih saja. Bisa lebih kecil selama kasusnya lebih kompleks, bisa lebih besar selama tidak sangat memberatkan. Jadi misalnya kalau Anda membuat bandara gitu, 5.000 kan pasti kurang ya. Anda tidak boleh membuat keseluruhan bandara, tapi Anda hanya boleh membuat terminalnya saja. Kalau misalnya di bawah 2.000, misalnya Anda mempunyai Mas Seniman misalnya, saja mungkin, tetapi konsepnya harus sangat signifikan, perlu eksplorasi sehingga uh, memerlukan konsentrasi energi lebih untuk menyelesaikan. Jadi fokusnya lebih pada luasan lantai ini adalah perkiraan, biar tidak terlalu besar juga nggak terlalu kecil, tapi dengan aspek-aspek lain yang bisa lebih sulit atau lebih ringan, maka luasan itu relatif bisa agak fleksibel. Nanti didiskusikan dengan Bapak Ibu dosen. Kemudian tujuannya adalah detailnya biar optimum pada inovasi perancangan dan mencegah pergeseran ke topik awal. Kalau terlalu luas, Anda pasti akan nggak bisa detail. Tapi kalau terlalu kecil, kayaknya masalahnya terlalu sederhana untuk sebuah tugas. Kemudian tema penekanan, konsep, prinsip-prinsip dasar, tema yang dijadikan pendekatan desain. Banyak sekali sekarang Anda lihat di tugas akhir, ada yang misalnya hedonistic sustainability, architecture, cross programming, simbiosis, tropis dan seterusnya itu kita pakai pendekatan gitu ya. Nah, tapi yang penting bahwa nilai harus mempunyai nilai kompetitif dan kebaruan ya. Jadi kalau Anda mengembangkan sebuah judul yang relatif sering berulang, bukan berarti nggak boleh karena setiap desain itu lokasi sebenarnya juga sudah mempengaruhi desain, tetapi tetap saja Anda harus menunjukkan nilai kebaruan dan keaslian karya yang bagus gitu. Anda tidak boleh tidak dilakukan membuat sebuah karya yang menimbulkan kesan ini kayaknya ini sama dengan yang ini terlalu general. Jadi, nilai kreativitasnya tidak eman-eman gitu ya. Nah, kalau Anda buat menjadikan tugas akademik sebagai karya puncak dari karya Anda, mestinya Anda pengen membuat sebuah karya yang kreatif, baru, berbeda dengan yang lain. Ya. Juga menghindari kesan plagiasi. Nah, untuk judul upayakan menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Kalau belum bisa diterjemahkan ya, kalau diterjemahkan. Karena beberapa kalau diterjemahkan jadi agak aneh, misalnya Children Center di semua pusat anak juga agak lebih baik pada Children Center. Semacam itu. Nah ini proposalnya. Kalau yang sudah terlanjur mengisikan, Anda boleh revisi. Kuatnya 4 ya, spasinya atau 5, minimal 5 halaman. Kenapa ada minimal? Setidaknya proposal ini memaksa Anda untuk membuat tulisan atau memaksa Anda untuk mencoba menulis. Rata adalah mata kuliah yang sebagian besar adalah endingnya menulis gitu ya, Anda harus untuk menulis gitu. Jadi minimal 5 halaman. Kalau yang sudah submit dan kurang silakan ditambahkan. Nanti proposalnya bisa diterima. Kemudian kalau Anda mensubmit proposal tulisan begitu ya, proposal pra-TA 2024 maksudnya ini 2021 nama Anda siapa. Jadi pra-TA tahun 2021 kemudian nama. Oke, jadi proposal adalah tanda
pendaftaran kepesertaan, Anda tidak membuat proposal jadi tidak apa. Kemudian adalah dasar bagi pembagian dosen pembimbing. Nah, karena tadi di sana ada judul yang dan pengajuan nama Anda. Anda boleh juga melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing yang dikehendaki mahasiswa. Jadi kalau merasa bahwa saya pengen benar-benar subjek Anda kerjakan itu benar-benar saya Pak Agus banget gitu ya, Anda boleh konsultasi dengan Pak Agus dulu sehingga Pak Agus akan approval, memberikan apa, prioritas di proposal Anda. Anda boleh melakukan itu, tapi tidak harus. Ya, kalau sudah ada itu maka pengelola lebih gampang untuk membagi, atau tidak ya kan kita bagi sesuai dengan maksimal mungkin sesuai dengan permintaan. Bisa mengajukan 3 nama ya dengan prioritas tadi. Ini bisa minta awal tadi dikonsultasikan dan minta personal, tapi tidak ada jaminan permohonan dosen akan dipenuhi ya. Tadi saya katakan range kita sekitar 70 sampai dengan 75%. Apa isi proposal? Ya adalah Anda menyebutkan tema, tipologi dan tema, dengan pendekatan apa gitu ya. Tuliskan secara ringkas juga dan penekanannya akan dikembangkan dalam tugas akhir. Kemudian ada latar belakang, kenapa Anda memilih itu, isu-isunya apa, background-nya kayak apa, harus Anda jelaskan juga. Misalnya, kenapa Anda harus membuat pusat rehabilitasi remaja misalnya, mungkin background-nya adalah memang bagaimana kasus-kasus apa gangguan mental pada generasi Z itu lebih banyak sekarang. Ya. Itu contoh saja. Atau misalnya sekarang Anda lagi tren, bukan tren, isu tentang politik dan hukum yang agak akan gitu ya. Anda boleh membuat misalnya kemudian kajian pendidik ataupun politik bagi generasi muda gitu. Boleh, itu kan gagasan yang muncul dari fenomena yang ada. Anda boleh membuat atau misalnya Anda tertarik dengan partai gitu, PDI kalau nggak salah punya sekolah ya, Anda jangan-jangan kemudian membuat, oh ya saya pengen mendesain sebuah sekolah partai, nah PDI lain, itu kan pendekatannya akan beda gitu ya, akan menarik, challenge. Nah, hal semacam itu ditunjukkan di latar belakang dan deskripsikan tipologi dan penekanan. Bagi tipologi-tipologi yang umum mungkin sudah nggak begitu masalah ya. Jadi kalau Anda mengatakan saya pengen buat hotel, maka ya kajian tentang hotelnya mungkin nggak banyak gitu ya, paling tentang isu terbaru tentang hotel. Tapi kalau fungsinya baru, ya Anda harus bisa menjelaskan. Sebagai contoh, co-working itu baru muncul atau tren di sekitar ya 5 sampai 10 tahun yang lalu gitu ya. Awal muncul uh, tidak banyak orang tahu apa itu co-working. Sehingga di dalam proposal disebutkan co-working pada dasarnya adalah karakter yang seperti apa. Sama misalnya kafe sebagai third place itu juga harus dijelaskan third place itu apa. Co-housing misalnya itu kan hal yang baru ya, itu harus ada. Kemudian permasalahan desain jika ada, karena permasalahan desain biasanya memang tidak mudah ditemukan. Jadi Anda bisa coba kalau memang sudah ada bisa disebutkan, tapi kalau belum permasalahan desain nggak apa-apa. Nah ini yang paling penting, keaslian penulisan. Sebutkan tugas-tugas yang kira-kira sejenis, baik di kampus kita maupun tidak, dan kemudian petakan apa bedanya dengan tool yang sudah ada. Ya. Spesial khusus kekhususan dari proposal yang Anda ajukan. Anda harus melakukan itu sehingga kita bisa mendeteksi sumber-sumber Anda, selain bahwa menjadikan karya Anda untuk menjamin kebaruan, tidak hanya atau serupa atau bahkan duplicate dari karya-karya sebelumnya. Ya. Oke, rasanya itu dulu kuliah kita hari ini. Kemudian saya mengenalkan pada Anda proses HTA-nya,
menjelaskan tentang kewajiban buat proposal. Dalam seminggu ini kita harapkan menyelesaikan proposal Anda dan Anda submit lewat Google Form yang sudah saya bagikan. Kita akan cerita sedikit tentang contoh. Masuk, saya akan memulai untuk membuat pembagian kelompok. Yang kelompok semakin cepat semakin baik, karena artinya Anda akan semakin cepat dosen. Oke, kurang lebih begitu. Ini nanti beberapa contoh, besok kita akan melihat beberapa contoh bagaimana judul-judul apa pramuka sakit. Oke, itu untuk hari ini. Ada pertanyaan atau ada diskusi? Pak Labdo, saya izin bertanya. Ya, silakan. Wira ya. Iya, Pak. Oke, silakan. Untuk misalkan saya mewakili teman-teman juga, misalkan saat submit G-Form kemarin itu kami belum membuat proposal dan nantinya untuk menjadi syarat pendaftaran Prata itu kan membutuhkan proposal gitu. Nah, untuk deadline-nya proposal sendiri itu kapan? Dan kemudian pertanyaan selanjutnya adalah jika kita ingin merevisi proposal dan pergantian dosen, itu apakah kita bisa mengisi G-Form itu ulang gitu, Pak? Oke. Yang pertama pertanyaannya adalah kapan akan proposal ya datanya. Biasanya di minggu saya menentukan satu jadwal, kemudian seluruh proposal akan masuk. Gitu. Tapi kalau kondisinya sebagian besar mahasiswa mungkin di minggu ini masih dalam perjalanan, mungkin begini caranya yang biar lebih enak. Di minggu depan proposal yang sudah masuk akan saya proses dulu untuk kita upload. Dan mungkin bagi yang merasa yang belum bisa mencapai proposal di periode minggu depan itu ada kesempatan 1 minggu lagi. Jadi Anda tinggal pilih, Anda mau yang cepat atau mau yang lambat. Keuntungannya tentu saja yang cepat akan mendapatkan dosen lebih cepat. Ya. Itu saya pikir fair ya, kondisi teman-teman semua. Yang kedua, kalau kita sudah menetapkan dosen pembimbing, biasanya akan sangat sulit melakukan perubahannya di tengah semester, di tengah perjalanan. Jadi kalau Anda sudah ditetapkan ke dosen pembimbing, ya sudah itu tidak akan berubah. Kenapa sulit berubah? Karena perubahan misalnya Anda pengen dari dosen A ke dosen B. Dan B-nya kalau sudah penuh 4 kan nggak bisa diisi. Gitu. Jadi ada kesulitan teknis semacam itu. Diupayakan, nanti kan seluruh dosen akan mendapatkan beban yang sama, atau beberapa dosen akan dikurangi karena kondisi tertentu, sehingga perubahan itu menjadi sulit. Oleh karena itu saya menyarankan, pilih yang benar-benar kira-kira bisa membantu Anda, dan ya tidak bisa dirubah, biasanya begitu. Terus juga ada begini, apakah boleh merubah judul dan sebagainya? Bisa saja. Jadi biasanya setelah dosen menerima proposal, bertemu dengan mahasiswa, mereka berdiskusi, alternatif yang muncul adalah satu, pilihan tetap itu, kemudian dieksplor, atau dosennya judulnya berubah atas arahan dosen pembimbing. Perubahan judul boleh dilakukan selama menjadi kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. Ya, itu boleh. Jadi judul proposal dan nanti judul akhir itu beda, itu boleh, nggak apa-apa. Ya, antar kesepakatan. Perlu Anda ingat, judul pra-TA itu punya Anda, bukan punya dosen pembimbing. Dosen mungkin akan menawari Anda untuk gimana kalau judulnya berubah ini karena kebetulan saya punya aktivitas yang berkaitan dengan judul tersebut. Nah, penelitian misalnya, kalau ada tawaran seperti itu, Anda boleh menerimanya, sebagaimana Anda boleh menolaknya. Karena judul itu punya Anda, ya, bukan punya Anda. Ya. Tapi kalau bisa bergabung, ya itu akan lebih baik ya. Akan baik juga dalam artian karena mungkin lebih efisien dan Anda pun terbantu secara substansi. Tapi sekali lagi itu bukan kewajiban Anda menerima tawaran. Begitu Wira, cukup jelaskah? Cukup jelas Pak Abdul. Berarti saya ingin konfirmasi untuk 1 minggu ke depan ini bagi teman-teman yang udah isi G-Form tapi ingin mengubah judul, merevisi proposal dan mengubah dosen itu masih bisa selama 1 minggu ke depannya? Iya, boleh. Jadi silakan dipastikan sampai dengan misalnya kita tentukan Kamis gitu ya. Atau sebenarnya kalau enak sih Rabu malam. Jadi saya Kamis pagi udah bisa mulai lihat-lihat itu. Rabu malam, silakan yang sudah Anda masukkan di Google Form,
Anda rubah boleh, Anda ganti-ganti boleh. Ini yang kemarin saya hanya mendeteksi cenderungan judul ya. Tapi kalau Anda mau rubah lagi silakan, nggak apa-apa. Yang akan saya lihat adalah yang terakhir pokoknya. Ya, yang ada. Nah, bagi mahasiswa yang belum sempat sampai dengan Rabu minggu depan, ada kesempatan 1 minggu lagi untuk submit ya. Dan nanti jadi pembagian dosennya nanti boleh jadi 2 kali. Rabu besok saya olah, dan seminggu lagi ada penetapan yang lain. Begitu ya, Bira? Baik, terima kasih banyak Pak Labdo. Oke. Ada yang lain, teman-teman? Sanata ya, silakan Sanata. Oke. Hmm. Boleh aja. Ya, oke, nanti sampai dan nanti kita diskusikan lebih detail ya tentang temanya atau penekanannya sehingga kita tahu akan bisa dicapai yang bisa. Boleh. Tapi mungkin bukan hari ini ya. Mungkin. Tapi siap nanti saya diskusi dengan sana. Oke. Ada yang lain, teman-teman? Oke, sama-sama. Ada yang lain? Syakira. Silakan Syakira. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Izin bertanya, tadi setelah lihat presentasi dari Pak Labdo berkaitan dengan daftar dosen pembimbing, itu saya lihat beberapa ada yang nama-nama dari dosen itu tidak ada di daftar dosen pembimbing yang ada di semester, Pak. Nah, lalu untuk yang menjadi acuan... Maksudnya gimana? Oh, di semester nggak ada nama-nama tertentu Iya, itu nggak ada ya? Iya, Pak, ada beberapa yang tidak ada di semester. Jadi untuk yang kemarin itu saya dan beberapa teman-teman itu menjadikan acuan dosen-dosen yang ada di semester sebagai dosen pembimbing. Nah, untuk saat ini apakah yang menjadi acuan list untuk dosen pembimbing itu yang dari PPT Pak Labdo atau yang ada di semester ya, Pak? Contohnya siapa ya yang belum masuk? Ada nggak? Ada Pak Mario, Pak Wisnu itu tidak ada di semester, Pak. Oh, belum ada. Iya. Oke. Kalau acuannya yang kita pilih saja nggak apa-apa, karena saya nggak tahu administrasi di semester kayak apa, tapi yang dicek seperti Pak Mario, Pak Wisnu nanti tetap bisa kita upload. Oh ya, baik. Terima Ya. kasih, Pak. Oke. Ada yang lain lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan kuliah pembekalan hari ini. Silakan mulai menggagas dan menajamkan mungkin isu, judul, dan seterusnya. Saya tunggu hari sampai dengan Rabu ya. Jadi kalau yang sudah submit lagi nggak apa-apa. Nanti kan saya gampangnya. Tapi yang akan saya pakai yang terakhir sampai dengan hari Rabu. Oke. Selain forum ini juga ada CC, silakan C. Halo Bapak, mohon maaf. Silakan C. Jadi saya baru dimasukkan ke grup. Nah, itu untuk mahasiswa lanjutan itu apakah masih sudah ada jadwalnya untuk sidang atau belum ya, Pak? Sorry, agak terputus. Gimana, C? Diulangi, C. Untuk mahasiswa yang lanjutan pra-TA-nya sudah ada jadwal atau belum ya, Pak, untuk ujiannya? Oke, untuk mahasiswa yang lanjutan, kan kalau lanjutan itu kan ada yang akan masuk di bulan Maret. Kan sudah ada pengumpulannya kapan itu kan sudah ada ya. Berikutnya lagi tadi yang kalau nggak salah sekitar sudah ada jadwalnya di bulan untuk masuk bulan November, berarti bulan Oktober. Pengumpulan berikutnya di bulan Oktober untuk yang mahasiswa lanjutan di tengah semester. Nanti saya share jadwalnya C untuk yang bulan masuk TD bulan Oktober nanti ada. Bulan November. Oh iya, jadi pengumpulan Oktober. Baik Bapak, terima kasih ya Pak. Oktober ya. Oke. Ya baik Pak. Oke, makasih Cek. Yang lain mungkin nanti jadwalnya saya share lagi.
Oke, kalau tidak ada, terima kasih teman-teman perhatiannya. Saya tunggu. Soalnya di luar forum ini kita punya grup WA, bisa dimanfaatkan untuk itu, untuk informasi saling saling share informasi ya, dan dimanfaatkan. Untuk Pratea juga ada Pak Budi, ada Pak Kuswantoro, ada Mbak apa itu Mbak namanya kok lupa Mbak siapa? Mbak Uut di studio itu banyak akan membantu kita. Jadi kalau ada kesulitan, ada bisa kontak saya atau kontak 3 staf ya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gus Wantoro. Oke Pak, sami-sami Pak.